Damai sejahtera dari Tuhan Allah beserta kita semua. Amin. Saudara, dalam hidup di dunia ini, orang cenderung memperhatikan, mengutamakan yang nampak, yang kelihatan, dan diperhatikan orang. Dengan berdandan agar terlihat cantik, tampan, menarik. Orang mengutamakan atau mengejar kekayaan, kemuliaan yang memberi nilai lebih dari penampilan, meskipun ada orang yang motivasinya bukan itu. Tetapi itulah yang kita lihat, orang lebih mementingkan yang kelihatan dilihat orang daripada yang tidak kelihatan. Misalnya membangun relasi dengan Tuhan. Apakah tidak mungkin dua-duanya berjalan beriringan? Tetapi bagaimana caranya? Apakah keduanya memang kita butuhkan dalam kehidupan kita? Saudara, mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu, kiranya Roh Kudus berkenan memberikan hikmat kepada kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18 yang demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan tadi diberi tema yang kelihatan hanya sementara. Saudara, manusia lahiriah yang semula disebut bejana tanah liat, tubuh yang fana, semakin merosot karena penderitaan membawa akibat badani. Tetapi penderitaan tidak dapat merusak manusia batiniah orang percaya. Secara manusia, penderitaan Paulus berat tanpa akhir, tetapi ia memandang ringan karena hanya untuk sekarang atau bersifat sementara dibanding dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Maka Paulus lebih menaruh perhatian pada hal-hal yang tidak kelihatan karena kekal. Saudaraku, sekalipun tubuh kita makin tua dan merosot, kita mengalami pembaruan yang terus-menerus dalam iman yang semakin menuju kepada kedewasaan, yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus dan tujuan kekalnya. Permasalahan dan kesulitan yang ditanggung orang percaya dalam hidup ringan dibanding kelimpahan kemuliaan dari Kristus. Sebagian kemuliaan itu telah dialami oleh orang percaya dan akan dialami sepenuhnya pada masa yang akan datang. Kesengsaraan paling berat dalam kehidupan sekarang ini tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan kekal. Oleh karena itu, orang percaya harus kuat dalam iman dan jangan kehilangan pengharapan menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Puji Tuhan, ternyata yang kelihatan dalam hidup ini sesungguhnya bersifat sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Saudaraku, apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita? Melakukan kedua-duanya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan bersama-sama, atau salah satu? Saudara, dalam kehidupan kita di dunia ini tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal yang kelihatan yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja, berusaha, hidup berkeluarga, sakit, menghadapi pergumulan dalam hidup,
menderita, berjuang dalam hidup. Hal-hal yang kelihatan itu menjadi sarana, jalan untuk mendapatkan karunia yang tidak kelihatan, yaitu kehidupan kekal di surga. Yang kelihatan itu sementara dan akan lenyap di dunia ini, sehingga yang harus diutamakan yang tidak kelihatan. Tetapi untuk mencapai itu harus menjalani kehidupan yang kelihatan. Maka kalau kita mengalami penderitaan dalam hidup di dunia, menjalani hidup yang kelihatan, jangan kendor atau putus asa. Justru semakin menguatkan iman kita. Karena perjuangan kita di dunia akan membuahkan kemuliaan kekal di surga. Justru ketika kita mengutamakan yang di dunia, yang kelihatan akan kehilangan kemuliaan kekal di surga yang tidak kita lihat sekarang di dunia ini. Oleh karena itu, jangan terkecoh oleh hal-hal yang menarik, membuai, meninabuk-bukkan kita dari yang kelihatan, sehingga lupa pada hal yang utama dalam hidup kita di dunia ini. Ingatlah dan sadarlah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menjawab pergumulan kami, bahkan mengarahkan kami kepada hidup yang Engkau perkenan, sehingga sikap, arah, dan langkah kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami agar Roh Kudus menuntun hidup kami untuk berjuang mencari dan mengutamakan yang tidak kelihatan, sehingga pada akhirnya kami beroleh anugerah kemuliaan kekal di surga. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.